Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali lagi kita melanjutkan agenda rutin di Yayasan Insan Cita Selaparang mengadakan tadarisul fikri atau tadarus pikiran, yang pada malam hari ini narasumber kita Bung Roma Hidayat. Bung Roma Hidayat ini adalah tokoh pembaharu di Kabupaten Lombok Timur, sosok pemuda. Beliau masih sangat muda, jadi saya kenal betul beliau ini sejak masih perjalanan menikah, sampai kemudian melanglang buana di gerakan. Beliau juga aktif sebagai empowering atau pelaku pemberdayaan di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Tapi konsen beliau pada saat ini, beliau adalah aktivis advokasi buruh migran Indonesia. Melalui lembaga advokasi buruh migran Indonesia ini, beliau kemudian aktif menggalakkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi Bumi Raya yang beliau inisiasi bersama para mantan atau alumni buruh migran. Dan sekarang beliau ini sudah memiliki omset ratusan miliar kalau tidak salah. Ya, 40 miliar, belum sampai 100 miliar. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan mencapai ratusan miliar. Baik ke keluarga Insan Cita dimanapun Anda berada, baik yang hadir langsung mengikuti tadarus pikiran ini di Ballroom Yayasan Insan Cita Selaparang, maupun yang mengikuti diskusi secara online melalui akun Facebook dan channel YouTube Yayasan Insan Cita Selaparang. Anda juga bisa berpartisipasi dengan menulis di kolom komentar melalui siaran langsung di Facebook, untuk nantinya dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini spesial saya kira, karena kalau pada malam-malam sebelumnya, pada season 1, 2, 3 kita lebih menitik beratkan pada bagaimana manusia dalam proses pencarian kebenaran dan kehadiran kebenaran absolut, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada malam hari ini kita akan memasuki sebuah puncak spiritual dari keberagamaan kita sebagai penganut agama Islam, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana spirit puasa ini? Apakah hanya sebatas hanya menahan diri dari rasa haus dan dahaga, ataukah ada spirit lain bagaimana dalam perspektif keadilan dan sosial? Karena di dalam Al-Quran sendiri ada ruang diberikan bahwa puasa itu diharuskan bagi semua umat manusia, tetapi ada juga ruang diberikan kepada manusia yang memiliki kelemahan khusus. Seperti disebutkan di dalam salah satu ayat yang mengatakan bahwa orang yang sakit dan orang yang bersafari itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, saya kira dalam perspektif ini nanti akan kita ulas bersama dengan Bung Roma Hidayat. Jadi beliau di samping menjadi pegiat sosial dan pelaku pemberdayaan, beliau ini juga seorang penghafal Al-Quran. Nah, jadi tidak kita ragukan lagi kalau beliau berbicara tentang puasa, karena nanti beliau akan banyak mengutip dalil-dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita langsung saja mendengarkan dulu prolog dari beliau. Ini bincang kita ini tidak terlalu
serius tetapi agak santai, obrolan santai. Jadi tidak usah terlalu tegang. Teman-teman bisa ikut berinteraksi. Jadi bisa diskusi secara interaktif dengan beliau. Tidak monoton monolog kita pada malam hari ini. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan beliau. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Jazakallah Pak Ustaz Suhirman. Ya, tadi saya waktu dikasih tahu bahwa di pembicaraan ini akan live, jadi saya coba searching di Facebook. Lalu yang muncul tuh nggak ada Yayasan Cita YC Selaparang. Yang muncul itu Yayasan Insan Cita Bima, Ghafurur Rohim, Bogor, macam. Saya nggak temukan itu. Nanti mudah-mudahan saya bisa dapat akses ke sana. Ya, keluarga Insan Citra ya, gitu anunya ya, sebutannya. Insan Cita. Pertama KMI Insan Cita. Oh gitu ya. Insan yang selalu mengisi ruangnya dengan cita-cita. Bercita-cita. Tapi cita-cita juga berbeda dengan mimpi ya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke soal puasa, kita sering mendengar kajian bahwa puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang spesial di dalam seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalam agama kita. Dalil yang sering dikutip itu kan soal bahwa asyam li, kata Allah, wa ajzibihi, saya khusus untuk puasa itu memang saya khususkan untuk saya dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Ini dalil. Tapi kalau kita rujuk ke Quran, sebenarnya kita bisa lihat memang kekhususan mewajibkan puasa itu bisa kita lihat dari pemilihan kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan puasa ini. Di sana disebut menggunakan diksi kutiba. Kalau kita pelajari Quran, setidaknya ada 3 kosakata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketika memerintahkan sebuah perintah. Misalnya sholat itu dipakai kata akimis sholat, fi'il amr saja kan, akimis sholat, atau pakai kata qadha. Nah, kalau yang ini yang di puasa itu kalau kita lihat dimulai dari penggunaan kata kutiba itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, itu dimulai dari setidaknya ada 3 perintah dan semuanya kita bisa takar. Yang pertama kan urutannya itu Allah bicara soal kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kalau kan itu berasal dari kata kataba ya, katanya kami sudah catat, kami sudah tentukan di dalam kitab kami bahwa ada hukum kisos pada kasus-kasus pembunuhan. Itu satu. Lalu setelah itu di bawahnya lagi sekitar ayat 180 atau 179 itu Allah bicara soal kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Di situ disebut bahwa kalau ada di antara kamu yang hendak dalam keadaan sakratul maut, mau mendekati mati, maka segeralah dia berwasiat soal harta bendanya itu kepada orang tuanya dan kepada akrobin, kepada kaum kerabatnya. Jadi 2 sudah menggunakan memakai kata kutiba. Jadi terkait dengan kisos sama wasiat. Nah, dan yang ketiga itu ya 183 berikutnya lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, tidak banyak di dalam Al-Qur'an itu perintah-perintah peribadatan itu menggunakan diksi kutiba. Nah, kalau kita lihat tadi itu, yang satu itu soal pembunuhan, kisos, lalu yang kedua soal wasiat, dan yang ketiga itu soal puasa. Ternyata ini memang dia punya karakteristik kan, yang sifatnya pertama itu ada hubungannya dengan orang lain. Kan
pembunuhan itu kisos itu untuk menegakkan keadilan sosial, untuk menegakkan keamanan, menegakkan kenyamanan jadi hubungan manusia. Kemudian yang wasiat juga itu bicara soal untuk menjamin bahwa ada distribusi distribusi harta benda itu terdistribusi secara adil dan memang sesuai dengan prosedur di dalam Islam. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala masuk kepada, sepertinya Allah Subhanahu wa taala melompat pada, oh ya, saya wajibkan kamu untuk berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik Pak Suherman, setelah dia bicara soal puasa ini dan segala bentuk kemudahan-kemudahannya ini, kemudahan-kemudahan puasa ini, perintah tentang puasa ini ditutup dengan sebuah larangan. Apa larangan itu? Larangan itu bicara lagi tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kuluna fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lam. Jangan kalian saling memakan harta benda di antara sama kalian itu dengan cara-cara yang batil, lalu atau kalian itu melakukan modifikasi atau melakukan rekayasa hukum untuk menguasai harta benda itu. Nah, sekali lagi tadi dimulai sebelum siang Allah bicara soal wasiat terhadap wasiat harta benda, lalu puasa kemudian diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bicara lagi tentang jangan memakan harta benda dan antar sesama kalian itu dengan cara batil. Nah, jadi kalau misalnya ini kok ada lompatan-lompatan logika, lompatan-lompatan sepertinya ya, kalau kita lihat ini kok Quran ini disusun dengan cara yang tidak beraturan. Tapi ternyata sebenarnya bukan Qurannya yang tidak beraturan, tapi kepala kita yang belum bisa merekonstruksi pesan-pesan dari Allah SWT. Karena sebenarnya itu kalau kita pikirkan dalam-dalam, justru ini punya antara satu ayat dengan ayat yang lain itu punya munasabah, punya koneksi, hubungan yang kuat satu sama lainnya dan saling menguatkan. Jadi ada hubungan antara pesan wasiat itu, pesan kisos tadi itu, dengan pesan jangan berpuasa dan pesan jangan saling makan dan merekayasa hukum untuk menguasai harta benda orang lain. Jadi ini salah satu salah satu relasinya adalah sebenarnya salah satu tujuan puasa itu justru tadi sesuai dengan tema pada malam ini adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di kalangan umat Islam. Ya, tetapi terkait dengan perintah puasa itu sendiri kan berlaku pada individu. Bagaimana hubungannya secara sosial dan ekonomi? Ya, kalau kita lihat seluruh rukun Islam ya, rukun Islam itu berapa? 5. Anda tahu 5 ya? Semuanya 5 rukun Islam itu semuanya berkontribusi pada memang sosial ya. Memang perintahnya adalah fardu ain, tapi sebenarnya manfaatnya adalah untuk hablum minanas. Karena kan kita bicara soal bahwa agama itu dibangun di 2 aras itu, hablum minallah yang horizontal vertikal Y-nya, kemudian horizontal X-nya itu adalah hablum minanas. Nah, rukun yang pertama tapi kita nggak cukup dengan bersyahadat kepada Allah vertikal saja. Anda harus mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda harus melakukan syahadat secara horizontal juga, bahwa mengakui ada manusia yang dipilih oleh Allah yang bernama Muhammad sebagai utusannya. Nah, lalu yang kedua apa? Soal sholat. Memang diperintahkan untuk kewajiban sholat itu adalah kewajiban ain. Tetapi coba lihat apa dampak dari sholat. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Siapa yang merasakan dampak fasya dan munkar itu? Itu kan untuk mengatur bahwa sholat itu bukan hanya mengatur hubungan Anda dengan Allah, tapi supaya sholat itu bisa membekas padamu dalam bentuk kau tidak melakukan fasya dan munkar yang merugikan lingkunganmu. Lalu begitu juga yang lain.
Puasa, coba lihat puasa itu, perintah puasa itu, apa hadisnya? Rubama min so'im. Berapa banyak orang-orang yang puasa, nggak dapat apa-apa. Nah itu kecuali lapar. Dan ketika dia tidak meninggalkan berbohong, ucapan-ucapan buruk, itu artinya apa? Ketika dia tidak menjaga, tidak memaintain pergaulannya, hablum minanasnya. Oke, dia bisa lapar dan dahaga, tapi lapar dan dahaga itu kan soal rahasia dia ada dengan Allah. Tetapi bagaimana Anda bicara bohong atau tidak, itu kan itu berdampak pada manusia. Zakat juga begitu, itu hubungan dengan manusia. Haji juga begitu. Coba lihat haji. Apa kata perintah haji itu? Famam fardhu fihinnal hajja fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. Jangan berbuat cabul, jangan fasik, jangan berdebat. Berdebat sama siapa ya? Berdebat sama orang. Itu artinya bahwa haji juga punya relasi kuat dengan hubungan sosial manusia. Jadi meskipun kewajibannya sifatnya ain, tapi seluruh rukun Islam itu sebenarnya dalam kerangka hablum minallah dan bagaimana menegakkan keadilan sosial dengan manusia, sesama manusia. Berarti sesungguhnya puasa itu tidak mencegah kita untuk melakukan aktivitas atau berinteraksi sosial ya. Nah, karena banyak pemahaman orang ketika berpuasa kemudian dia harus menghindari pergaulan, kemudian ya mungkin terinspirasi dari salah satu hadis doib yang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ya. Nah, sehingga kemudian dia membatasi pergaulan, termasuk kemudian membatasi dalam hal pencarian nafkah. Ya, padahal kewajiban untuk mencari nafkah dan menghidupi anak keluarga itu adalah hal yang utama. Nah, bagaimana dalam perspektif Pak Roma ini terkait dengan puasa seperti itu? Ya saya setuju dengan Anda, Pak. Tapi meskipun saya nggak akan masuk di perdebatan soal status hadis yang tadi, memang ada beberapa, kalau saya baca bahwa hadis tadi itu bermasalah ya, baik bermasalah dari sanad dan sebagainya. Tapi saya nggak akan masuk ke sana karena saya bukan ahli pakar hadis ya. Jadi, tetapi kalau dari segi misi, dari segi konten, substansi dari puasa memang sepertinya itu berlawanan. Justru dengan puasa itu sebenarnya yang diharapkan itu kan kita punya sense terhadap tetangga, sense terhadap lingkungan kita sebenarnya. Kenapa pakai kutiba tadi itu? Dan kita lihat setiap perintah ibadah yang dimulai dengan kutiba tadi berat-berat kan. Nah, puasa ini adalah salah satu pekerjaan berat. Tapi Anda nggak akan pernah tahu betapa beratnya puasa bagi orang-orang yang kalau Anda lakukan itu dengan cara tidur, memperbanyak tidur di bulan puasa, Anda tidak akan pernah merasa bagaimana penderitaan orang. Oke, kalau Anda misalnya Anda pegawai negeri, Anda tidur, tapi begitu Anda bangun masih ada uang di kantong untuk beli untuk berbuka dan sebagainya. Tapi kan Anda tidak akan pernah tahu betapa beratnya berpuasa untuk orang yang dia harus, hari ini saya puasa dan istri saya puasa, anak saya puasa, lalu kalau saya tidak bekerja, apa untuk makan nanti, apa untuk berbuka nanti, apa untuk makan sahur besok, maka dia tetap bekerja dalam keadaan berpuasa. Lalu kalau Anda tidur saja, Anda akan dapat pelajaran di mana? Karena hadis ini juga akan bertentangan dengan banyak hadis yang lain ya, bersilangan. Misalnya salah satu yang bikin orang bodoh dan terbelakang itu adalah karena dia terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Itu kan di hadis lain juga disebut itu, banyak tertawa. Itu sebenarnya bisa menyebabkan kebodohan itu. Banyak tertawa juga bisa menyebabkan kebodohan. Ya tentu tertawa yang bagaimana dulu. Kalau tertawa yang untuk menyenangkan orang yang kalah. Tapi mentertawakan orang lain ya enggak ya. Jadi enggak perlu. Jangan-jangan yang orang-orang yang termasuk stand up comedy itu juga termasuk dari ya itu saya kira itu masuk ya. Ya mungkin menarik kalau ada teman-teman mungkin akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pembicara kita ini. Kami buka sesi dialog secara langsung, baik secara langsung yang peserta yang mengikuti secara langsung di forum ini maupun
secara online melalui siaran langsung di Facebook. Kami silakan nanti yang mau mengajukan pertanyaan. Tadi karena menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Roma tadi, jadi sangat rugi bagi orang-orang yang berpuasa hanya sebatas mendapatkan rasa haus dan lapar, tetapi tidak mendapatkan hikmah atau pembelajaran dari puasa itu sendiri. Ya, kami persilakan. Dari Pak Ahmad mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau tidak ada nggak usah dipaksa. Iya, kalau dipaksa. Ya, Karena ada prinsip juga dalam Islam itu, salah satu yang dilarang itu kasartu soal, banyak tanya. ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Roma tadi, bagaimana dengan misalnya para petani ini kan, pekerjaan petani ini kan pekerjaan yang berat. Jadi mereka kalau pada musim panen padi, kita tahu bagaimana beratnya untuk proses menggabah, lalu mereka juga akan memanggul gabahnya dari sawah dengan tengah sawah ke rumahnya. Nah, di tengah bulan suci Ramadan. Nah, tetapi kemudian ternyata karena desakan, apakah mereka boleh membatalkan puasanya? Karena ini berat pekerjaan memanggul gabah dari tengah sawah ke pulang ke rumahnya, ini kan cukup berat, membutuhkan energi yang tinggi. Ya, pertama memang kita sadari bahwa konsekuensi atau isyarat bahwa puasa itu berat itu memang dimulai dari pemilihan kata tadi ya, kutiba gitu tadi. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita karena dia berat, khusus untuk umat Islam ini Allah sudah melakukan modifikasi dan simplifikasi untuk mempermudah kepada kita. Kalau kita lihat ayatnya kan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya kan? Bahwa puasa ini sebenarnya bukan hanya kamu saja umat muslim, tetapi umat Muhammad, tetapi ini puasa ini adalah sebuah tradisi atau ibadah yang klasik, sebuah ibadah yang kuno yang sudah dimulai dan dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau kita baca ternyata memang puasa-puasa terlama itu pada umat-umat terdahulu itu luar biasa beratnya bagi kita. Dan karena kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah SWT melakukan modifikasi banyak hal di dalam tradisi puasa yang dibebankan kepada umat Islam ini karena keutamaan nabinya dan juga karena kemurahan Allah SWT, karena kita kan semakin kesini semakin lemah katanya. Nah, beberapa bentuk modifikasi yang dilakukan oleh Allah SWT itu misalnya bahwa Allah melakukan dispensasi terhadap beberapa kelompok yang boleh dia nggak puasa. Kan disebut di setelahnya itu, kalau kamu famangkana minkum maridon. Nah, kalau kamu sakit, waktu itu lagi sakit. Nah, tentu kita ini tafsirnya berbeda-beda. Bahkan saya baca itu di beberapa tafsir, ada dulu di kelompok-kelompok ulama terdahulu, bahkan dia sakit jempolnya katanya dia nggak berpuasa, katanya. Dia berbuka katanya. Ya. Lalu tapi ada juga yang nggak boleh itu puasa. Sebenarnya yang kondisi sakit yang mana yang membolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah tergantung, itu subjektivitas kita yang mengukurnya. Kalau seandainya kita terus dalam keadaan sakit, kita teruskan puasa itu lalu sakit kita tambah parah, maka itu dia haram hukumnya melanjutkan puasa, malah lebih wajib dia untuk berbuka. Lalu siapa lagi yang boleh setelah kelompok maridon? Safarin, orang yang tengah melakukan perjalanan. Jadi maridon ala safarin, maka untuk dua kelompok ini disebutkan oleh Allah fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia hendaklah menggantinya pada hari yang lain. Nah, jadi pada konteks ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan satu alternatif untuk dua kelompok yang melakukan yang terkena uzur pada bulan puasa, yaitu kelompok orang yang sakit, kelompok orang yang sedang berpergian, maka dibolehkan dia untuk melakukan penggantian atau mengkodoknya di hari yang lain. Tapi ayat itu nggak berhenti di situ. Ayat itu juga melanjutkan lagi.
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Nah, ada lagi satu kelompok yang sebenarnya berat untuk melakukan puasa itu. Siapa itu? Wa 'alal ladzina, yaitu kelompok-kelompok yang masuk di dalamnya jompo. Yang kira-kira dia karena dia saking jompo itu lemah dia kondisinya. Atau dia dalam keadaan kondisi sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Orang yang stroke misalnya, maka tidak disuruh mengganti sekarang. Mekanisme kedua yang ditawarkan oleh Allah, yaitu fidyatun ta'am. Jadi dia mengganti puasa itu dengan cara memfidyah, dengan cara memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata ada di sini Allah memberikan kemudahan kepada 3 golongan dengan mekanisme alternatif, 2 mekanisme alternatif. Orang yang sakit dan orang yang safar disuruh ganti, tapi dia sehat, boleh menggantinya di hari yang lain, tetap puasa di hari yang lain. Kemudian orang yang udah nggak bisa lagi, sudah dia puasa itu sudah mustahil bagi dia saat tua, sakit stroke macam yang sakitnya udah nggak bisa sembuh lagi, maka dia melakukan fidyah. Tapi Allah SWT kembali dia setelah membicarakan soal saya beri kemudahan untuk kamu semua. Allah SWT kembali dia mengulang kemudahan itu di ayat berikutnya. Wa man kana ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, katanya kan? Faman syahida minkum syahra falyasum. Terus yang berikutnya lagi, wa man kana ala safarin fa iddatun min ayyamin yuridullahu bikumul yusra. Jadi bahwa Allah kemudian berkata bahwa sungguh Allah SWT ingin kemudahan untukmu, tidak menginginkan kesulitan untukmu. Nah, terkait soal pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang bekerja dan dia pekerjaan itu berat, kalau dia tetap memaksakan diri berpuasa dalam kondisi dia harus bekerja keras, maka saya pernah membaca bahwa ada ulama yang mengatakan boleh dia mengkodoknya di hari yang lain, tapi dengan catatan bahwa memang dia kalau tidak bekerja itu adalah pertama, itu adalah satu-satunya pekerjaan dia. Yang kedua, kalau dia tidak bekerja pada hari itu, maka keluarganya dan seluruhnya terancam di dalam kelaparan yang akut. Tapi kalau masih ada yang bisa dia makan, maka tetap dia disuruh untuk berpuasa. Jadi kondisi yang luar biasa, kemiskinan yang luar biasa lah ya, yang itu dia dibolehkan itu. Jadi ada dispensasi pada orang-orang tertentu. Ya, ada dispensasi. Dan saya ingat ada kasus dia, tapi diceritakan dalam hadis itu ada orang yang datang kepada Nabi, dia mengatakan celaka. Yuk, kenapa katanya? Oh ya, saya nggak tahan sama nafsu saya. Jadi dia bergaul dengan istrinya di siang hari di bulan puasa. Lalu ada nggak solusinya buat saya katanya? Jadi ini kan tadi keluar dari konteks tadi. Yang boleh kodok tadi, kemudian yang boleh membayar fidyah itu kan ada kelompok yang sakit berpergian. Nah, bagaimana dengan kelompok yang nggak bisa tahan nafsu? Kan pertanyaannya gitu kan? Bagaimana dengan kelompok yang nggak bisa tahan nafsu, pengantin baru misalnya, atau ya itu sudah orang-orang ada manusia-manusia tertentu kadang-kadang diciptakan nafsunya itu mungkin 10 kali lipat manusia biasa misalnya. Nah, contohnya ternyata ada di hadis itu. Jadi ada orang yang datang nggak bisa tahan nafsunya. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafaratnya. Dia bilang apa? Ya 1 hari aja saya tidak sanggup ya Rasul, maaf lagi ini 2 bulan berturut. Ini saya baru 1 hari saya nggak bisa tahan ya Rasul. Kemudian Rasulullah diam sejenak. Rupanya beliau menunggu ilham atau wahyu dari Allah. Lalu Rasulullah bilang, oke, kalau gitu kasih makan orang, bayar fidyah ya. Bayar fidyah. Lalu saya bayar fidyahnya pakai apa ya Rasul? Katanya saya ini miskin. Jadi orang ini sudah miskin, nafsu gede. Nah, Rasulullah SAW kemudian bilang, ada nggak yang punya sesuatu yang bisa dipakai oleh orang ini untuk bayar fidyah ini? Lalu tiba-tiba ada orang yang datang bawa 1 kurma, 1 keranjang lah ya.
dia memberikan kepada Rasul. Lalu Rasulullah kebetulan sekali tuh. Jadi ini betul-betul namanya coincident, kebetulan. Lalu akhirnya Rasulullah bilang, oke, kalau gitu karena kamu nggak punya, ini saya kasih kamu untuk kamu pakai fidyah untuk orang yang miskin. Orang itu kembali mengeluh. Siapa lagi yang lebih miskin dari saya? Siapa lagi yang lebih miskin dari saya, Rasul? Saya ini paling miskin di kampung saya. Jadi dia orang yang paling miskin dan paling besar nafsunya, rupanya di kampungnya. Akhirnya Rasulullah tertawa. Lalu apa katanya? Ya sudah, itu berarti kau rahmat Allah untukmu, itu nikmat untuk kamu. Jadi itu akhirnya dia ternyata kalau dia terlalu miskin, dia orang yang paling miskin di antara dan tidak ada makanan di rumahnya, maka kewajiban fidyah itu ternyata bisa diganti dengan memberi makan kepada keluarga sanak keluarganya sendiri. Boleh. Ya, kalau dari kasus ini kan boleh. Selama dia miskin tapi ya. Dia orang yang paling miskin catatannya, nggak ada orang gitu lebih miskin dari dia. Takaran untuk memberikan fidyah itu kepada berapa orang? Satu orang. Ya, jadi kalau itu kan kita kita baca kajian 4 mazhab itu masing-masing dia berbeda. Perbedaannya itu kenapa? Karena pertama Rasulullah dulu memakai alat yang sangat tradisional untuk dia kan sesuai dengan kondisi budaya dan uruf dan kemajuan zamannya waktu itu. Rasulullah misalnya makan pakai korma, gandum, lalu alat takarnya itu berupa mud, ada sok lagi. Sok itu kayak kalau kita kobokan. Mud itu kan yang telapak tangan. Tapi kan tentu berbeda dengan mud orang telapak tangannya orang Arab dewasa dengan telapak tangan kita. Berbeda jumlahnya mudnya kalau kita ambil beras dengan sebagai makan pokok dengan gandum atau dengan kurma. Dia akan berbeda beratnya. Nah, dari situ kemudian para ulama itu berbeda soal takaran untuk berapa sih sebenarnya makan. Nah, jadi kalau kita baca fikih-fikih yang lebih konvensional, sebenarnya kemudian bahwa karena kan sebuah hukum itu dia berputar dengan ilahnya. Karena ada uruf yang berubah bahwa kita punya bahan makanan yang berbeda dengan kemudian kita juga mengenal timbangan, kita mengenal ada duit bahkan duit fisik sudah tidak ada sekarang, dia berubah jadi duit kayak duit online, duit maya. Maka sebagian ulama yang agak kontemporer itu sekarang mengatakan ya udah lebih baik kita standarisasi pembayaran fidyah itu bisa dengan diuangkan saja. Itu mungkin lebih bermanfaat dilihat dari segi kemaslahatannya boleh. Jadi ya berapa sih berapa yang besarannya ya sesuai dengan uruf di sana. Berapa makan yang paling standar dia bisa kenyang. Ya standar orang di sana kalau sekali makan berapa sih? Iya. Di warung. Di warung Ya. Warung Kutoraja misalnya. Di warung. Nah, kan berbeda ya. Kalau warung Kutoraja sama warung kan tergantung. Atau warung Double Koki. Atau warung yang hanya sayur mayur misalnya kan kelor cukup dia 10.000. Tapi tentu kan ada dorongan lain di ayat lain dan di hadis yang mengatakan kalau bersedekah itu pakailah yang lebih baik, bahwa amfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi kalau kalian mau berinfak dengan usaha maka berikan the best of yours. Jadi yang paling baik sudah kita dituntut untuk memberikan yang terbaik yang kita sendiri cintai. Jadi gitu. Ya baik, ini ada pertanyaan dari penonton kita yang mengikuti tadarus kita secara online. Ini kayaknya terlambat tadi mengikuti sehingga pertanyaannya di awal tadi pertanyaan di awal tadi terkait dengan bagaimana hakikat atau puasa itu di dalam memaknai keadilan sosial dan ekonomi tadi itu. Padahal puasa itu sendiri adalah perintah yang sifatnya hierarkis manusia dan dengan Tuhan. Nah, dari aspek sosial dan ekonominya bagaimana puasa ini bisa mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi? Ini pertanyaan dari
kan sudah. Ya. Jadi mungkin sebaiknya yang mengikuti melalui live di Facebook ini nanti akan mengulang video sebelumnya ya. Jadi tadi pertanyaan ini sudah diulas di awal tadi oleh Bung Roma Hidayat. Nah, jadi dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Pak Roma ini, sebenarnya beliau ini lebih cocoknya kita panggil Tuan Guru Roma Hidayat. Jadi sangat luas pengetahuannya tentang fikih puasa ternyata. Jadi beliau ini tidak hanya kita kenal selama ini sebagai aktivis HAM dan aktivis advokasi untuk buruh migran, tetapi beliau juga memang latar belakangnya adalah santri. Beliau lama santri di Nurul Hakim Kediri, jadi yang banyak Aziziyah Kediri. Jadi walaupun beliau ini kelihatan sangat moderat cara berpikirnya, bahkan beliau sempat juga dulu itu cara berpikirnya ke kiri-kirian. Jadi bacaannya Hegel, Weber, Marx dan lain sebagainya. Tapi ada statement terakhir yang waktu beberapa bulan yang lalu saya pernah ketemu, ternyata bacaan yang paling menarik itu ternyata adalah bacaan Al-Quran. Nah, ini yang paling menarik statement beliau ini setelah saya bertemu beberapa bulan terakhir ini dengan beliau. Dan setiap perjumpaan saya dengan beliau di beberapa momen selama berinteraksi dengan beliau ini selalu dihiasi dengan memulai pertemuan atau diskusi kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, termasuk mempertanyakan apakah Anda sudah baca Al-Quran pada hari ini. Ini luar biasanya beliau. Jadi walaupun aktivis HAM, aktivis demokrasi dan aktivis advokasi buruh migran, tetapi Al-Quran ada di tangannya. Baik Bung Roma Hidayat, jadi kita kalau membaca sejarah puasa ini saja sebenarnya bagaimana misalnya Rasulullah sendiri pada saat melaksanakan perang Badar itu juga dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas. Bahkan itu menjadi motivasi dan penyemangat untuk melakukan kerja-kerja seperti bahasanya Jokowi gitu kan. Bahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini diproklamirkan itu pada bulan Ramadan. Nah, jadi kita pada malam hari ini sudah memasuki segmen terakhir dari tadarus kita. Sebelum kita akhiri, Bung Roma Hidayat, pesan moral atau puncak spiritual apa yang bisa kita raih dari pelaksanaan ritual puasa ini? Ya, kalau puncak dari pelaksanaan puasa ya sudah diresume sama Allah Subhanahu wa taala di ayat 183 tadi itu. Lakum tatakun itu, jadi puncaknya adalah bahwa engkau berubah menjadi manusia yang lebih takwa. Jadi ada perubahan dalam dirimu. Jadi kalau kita mengukur orang apakah puasanya itu sudah diterima atau tidak oleh Allah, ya kita bisa lihat dari kesehariannya pasca puasa, apakah ada perubahan yang positif atau tidak. Jadi termasuk tadi itu, jadi saya kira puasa tidak kemudian diukur dari ketika orang dianggap sebagai orang yang tengah melakukan khusyuk. Puasa itu adalah orang yang tidur terus ya. Karena apa? Itu justru bertentangan dengan banyak target atau motivasi yang diberikan oleh Rasulullah bahwa di bulan puasa semua amal ibadah dilipat gandakan. Ya, kalau semuanya dilipat gandakan tentu berugi dong. Kalau orang yang tidur, mestinya dia melakukan, misalnya kalau kerja cari nafkah misalnya, itu pahalanya di luar bulan puasa 1, di dalam bulan puasa menjadi 10 misalnya, atau 700, atau amal-amal yang lain, bersedekah dan sebagainya, bersilaturahmi dan sebagainya. Jadi ini kan itu isyarat dari Rasulullah untuk bahwa kalau engkau berpuasa itu maka lakukan seluruh amal seperti biasa, bahkan bila perlu engkau doublekan 2 kali lipat. Kenapa? Engkau tengah berada di dalam
bulan promo, bulan penuh dengan hadiah, bulan penuh dengan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira dengan pernyataan tadi bahwa tidur memang itu tadi bermasalah, hadis itu bermasalah, tapi saya nggak akan masuk ke sana ya. Ya, jadi terima kasih pada Bapak Roma Hidayat, karena tadi juga sudah dipesan kita dari awal, karena beliau juga ada agenda di luar yang dia juga sudah janjian. Nah, sehingga kita batasi sampai jam setengah 11. Seharusnya kita sampai jam 11 Bung Roma, jadi kita batasi sampai jam setengah 11. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang luang bagi Bung Roma untuk menghadiri undangan kita di Yayasan Cita ini, karena kita tahu beliau ini super sibuk ya, jadi sudah mengurus lembaga advokasi buruh migran dengan lembaga funding yang banyak ya. Ini lembaga NGO yang paling sukses di Lombok Timur ya, ADBMI di bawah pimpinan Bung Roma Hidayat ya. Tapi standar sukses menurut beliau ini adalah masuk surga bigara hisab, luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu untuk Pak Roma Hidayat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita bisa terima mic ke